Halo semuanya, kami dari kelompok 2, kelas kriptografi MA4151 akan menjelaskan mengenai DES. Jadi, apa itu DES? DES atau Data Encryption Standard adalah suatu sistem enkripsi yang dikembangkan oleh International Business Machine atau IBM. DES merupakan suatu modifikasi dari suatu sistem enkripsi bernama Lucifer yang sebelumnya telah dikembangkan oleh IBM pada akhir 1960. DES dipublikasikan pada 17 Maret 1975 dan digunakan sebagai standar enkripsi pada tahun 1977. DES pada awalnya direncanakan untuk digunakan selama 10-15 tahun, namun DES telah terbukti tahan lama sehingga DES digunakan sampai tahun 1999, lalu DES digantikan oleh Advanced Encryption Standard atau AES. DES merupakan suatu algoritma sandi blok di mana suatu plain text akan diubah menjadi blok 64 bit dan mengubahnya menjadi ciphertext menggunakan kunci 48 bit. Dan DES merupakan satu algoritma kunci simetris sehingga kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi adalah sama. DES merupakan salah satu jenis khusus dari Sandy Feistel dan DES memiliki 16 langkah yang diberi nama ronde, di mana setiap ronde akan dilakukan suatu enkripsi berdasarkan algoritma tertentu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai algoritma yang digunakan untuk melakukan enkripsi pada DES. Misalkan kita mempunyai string biner teks asal X cantik. Pertama kita membagi X cantik menjadi substring-substring yang masing-masing memiliki panjang 64 bit. Bila substring terakhir tidak terdiri atas 64 bit, kita dapat melakukan padding, yaitu menambahkan angka 0 hingga mencapai 64 bit. Dapat pula sebelum menambahkan angka 0, kita menambahkan kode tertentu untuk menandai terminasi teks. Dapat ditulis X cantik aksen sama dengan konkatenasi dari X1, X2, X3, dan seterusnya sampai XM. Dengan X aksen cantik adalah X cantik dengan penambahan 0 di belakang. Selanjutnya setiap substring XI akan dienkripsi dengan algoritma yang sama menjadi substring teks sandi YI, yang masing-masing memiliki panjang 64 bit pula. Pada akhirnya akan kita mendapatkan string teks sandi Y cantik yang merupakan konkatenasi dari YI, dengan I dari 1 sampai M. Selanjutnya akan dideskripsikan algoritma untuk mengenkripsi tiap substring 64 bit. Algoritma enkripsi 64 bit menerima masukan substring teks asal X dan mengeluarkan keluaran substring teks sandi Y. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, langkah inisial. Pertama kita permutasikan X yang awalnya karakternya berurutan X1, X2, sampai X64 dengan initial permutation IP, sehingga kita mendapatkan W0 atau IP dari X adalah X yang urutannya sudah berubah. Indeks permutasi lengkap dapat dilihat di referensi utama. Selanjutnya kita bagi W0 menjadi dua substring L0 dan R0 yang masing-masing sepanjang 32 bit. Bagian kedua adalah langkah iteratif. Pada tiap ronde ke I dengan I dari 1 sampai 16, kita membentuk string LI dan RI dengan cara LI adalah RI-1 dan RI adalah LI-1 O plus F dari RI-1 dan K. Operasi O plus adalah operasi penjumlahan di Z2 yang dilakukan per karakter pada string. O plus dapat dipandang sebagai operasi eksklusif OR dari variabel boolean. KI adalah string kunci ke I. Perhatikan bahwa fungsi f tidak perlu injektif karena fungsi ronde pada Sandy Feistel selalu invertible. Dapat dilihat bahwa LI-1 adalah RI dioplaskan dengan f dari LI dan KI, dan RI-1 adalah LI. Selanjutnya akan dijelaskan langkah final. Setelah melakukan proses iterasi, teks sandi Y dapat didapat dengan cara Y adalah IP inverse dari konkatenasi R16 dan L16. Dengan IP inverse adalah inverse dari permutasi IP, dan perhatikan bahwa L16 dan R16 itu bertukar tempat sebelum dikenai permutasi IP inverse. Perhatikan bahwa penggunaan IP dan IP inverse tidak signifikan secara kriptografik dan seringkali diabaikan ketika membicarakan keamanan DES. Sebagai catatan, algoritma yang digunakan untuk mendekripsi teks sandi menjadi teks asal sama dengan algoritma enkripsi. Hanya saja urutan kunci KI yang digunakan terbalik. Untuk dapat melakukan enkripsi, selanjutnya akan dibuat 16 buah kunci ronde K, yaitu K1, K2, sampai K16 dari suatu kata kunci K with string biner panjang 64. Proses untuk memperoleh kunci K tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, lakukan permutasi pada kata kunci K dengan matriks permutasi PC1 untuk memperoleh K aksen.
suatu bit string biner panjang 56. Jika diperhatikan, karena entry pertama dari matriks ada 57, maka bit ke-57 dari K akan menjadi bit pertama dari K aksen. Lalu, karena entry kedua adalah 49, maka bit ke-49 dari K akan menjadi bit kedua dari K aksen, dan seterusnya. Lalu, dibangun C0 D0, di mana C0 adalah 28 bit pertama dari K aksen, dan D0 ada 28 bit terakhir dari K aksen. Selanjutnya, dibangun C1 D1, C2 D2, sampai C16 D16. Untuk pasangan CK dan DK diperoleh dengan menggeser CK-1, DK-1 ke kiri menurut aturan pada tabel berikut. Setelah diperoleh C1 D1, C2 D2 sampai C16 D16, digabungkan CN DN sehingga CN DN adalah suatu bit string biner panjang 56. Tetapi kita hanya perlu bit string biner panjang 48 untuk menjadi suatu kunci pada suatu ronde. Oleh karena itu, akan dilakukan permutasi pada tiap CNDN untuk N sama dengan 1, 2, sampai 16 dengan matriks permutasi PC2 untuk memperoleh bit string biner KN dengan panjang 48. Hasil K1, K2, sampai K16 inilah yang akan digunakan sebagai kunci ronde. Jika kita lihat matriks PC2, karena entry pertama dari matriks tersebut adalah 14, maka bit pertama dari KN adalah bit ke-14 dari CNDN. Lalu karena entry berikutnya adalah 17, maka bit kedua dari KN adalah bit ke-17 dari CNDN, dan seterusnya. Baik, sekarang kita kaji lebih dekat tentang cara kerja dari fungsi f. Jadi kita amati fungsi f ini menerima dua buah input. Pertama adalah sebuah string 32 bit, kita sebut A, dan sebuah string 48 bit yang kita sebut C. Next slide. String A kita perpanjang menjadi sebuah string 48 bit EA berdasarkan suatu aturan perluasan yang kita sebut E. Kemudian, setelah diperluas, kita lakukan exclusive OR dari EA dan J. Dan hasilnya kita assign ke dalam sebuah variabel B. Maka variabel B ini tentu merupakan sebuah string 48 bit biner. Nah, kemudian kita pecah B menjadi 8 buah substring 6 bit berurutan B1, B2, sampai B8. Kemudian, untuk masing-masing BI, berkorespondensi sebuah fungsi unik bernama SI. Jadi untuk B1 berkorespondensi ke sebuah S1, B2 ke S2, dan seterusnya. Dan kemudian kita jadi SI ini merupakan sebuah fungsi pemetaan dari memetakan string biner 6 bit ke string biner 4 bit. Jadi hasil dari masing-masing pemetaan SI ke BI itu kita masukkan ke dalam sebuah variabel CI. Jadi CI itu substring 4 bit. Detail kerja untuk fungsi SI akan dijelaskan di slide berikutnya. Next slide. Nah, hasilnya kita peroleh C1 sampai C8, kita gabungkan kembali dan kita sebut hasil gabungannya sebagai C. Nah, kemudian sebelum dikembalikan, kita permutasi sekali lagi string C ini menggunakan sebuah aturan permutasi kita sebut P. Dan hasil inilah yang kita output sebagai hasil dari FAJ. Next slide. Nah, aturan perluasan A menggunakan E itu tuh pada dasarnya merupakan suatu permutasi dari A, namun dengan adanya 16 bit yang berulang. Aturannya digambarkan di tabel berikut. Nah, jadi cara membaca tabel ini menggambarkan urutan indeks dari A yang digunakan dalam EA. Membacanya dari kiri ke kanan, lalu atas ke bawah. Konkretnya, misalkan string A bisa ditulis sebagai A1, A2, A3, sampai A32. Maka EA itu sama dengan A32, A1, A2, A3, A4, A5, kemudian A4, A5, A6, A7, A8, A9, dan seterusnya sampai terakhir A32, A1. Next slide. Nah, sekarang kita tinjau fungsi S untuk setiap B1 berarti ya, untuk setiap BI. Nah, setiap fungsi SI berkorespondensi ke sebuah matriks unik 4x16 yang sudah predetermined. Ini yang kita sebut sebagai kotak S. Sebagai contoh konkret, berikut adalah contoh kotak S pertama, S1.
Misal B1 itu sama dengan B1, B2, B3, B4, B5, B6. Kembali lagi masing-masing BI merupakan substring 6 bit. Nah, jadi misalkan R adalah nilai desimal dari string biner B1, B6. Dan D adalah nilai desimal dari B2, B3, B4, B5. Sampai di sini kita amati, berarti R itu range-nya dari 0 sampai 3 dan D range-nya itu dari 0 sampai 15. Nah, jadi kita definisikan S1B1 sebagai representasi biner 4 bit dari entry baris R kolom C dari matriks S1 ini. Nah, jadi kita baca baris R itu sebagai baris ke R itu baris paling atas itu baris 0 dan baris paling bawah itu baris 3 di sini. Dan kolom C kolom sama juga. Kolom paling kiri adalah kolom 0 dan kolom paling kanan adalah kolom ke-15 begitu. Nah, cara yang sama kita lakukan untuk B2 sampai B8 masing-masing dengan kotak mereka yang respektif, yaitu S2 sampai S8. Next slide. Misalkan kita sudah memperoleh string C. Kemudian permutasi P mengikuti aturan di tabel ini. Cara membacanya sama dengan cara membaca E. Jadi, misalkan string C kita peroleh sama dengan C1, C2, C3, dan seterusnya sampai C32, maka PC itu sama dengan C16, C7, C20, C21, C29, C12, dan seterusnya sampai C4, C25. Selanjutnya akan dibahas mengenai program dan demo. Berdasarkan algoritma yang sudah dibahas di bagian sebelumnya, disusunlah sebuah program sebagai berikut. Tetapi sebelum itu, perlu dibangun beberapa fungsi dasar untuk melakukan beberapa operasi di program utama. Next. Berikut adalah contoh dari fungsi dasar yang perlu dibangun. Yang pertama adalah permutasi untuk melakukan permutasi dari dua array. Selanjutnya adalah shift untuk melakukan pergeseran dari suatu array. Dan O+ untuk melakukan operasi O+ antara dua array. Next. Selanjutnya, perlu dibangun sebuah fungsi untuk melakukan konversi, baik dari heksadesimal ke biner, integer ke biner, maupun sebaliknya. Dapat dilihat bahwa di sini ada dua fungsi, yaitu untuk mengkonversi integer ke biner dan juga sebaliknya. Next. Nah, selanjutnya dapat dilihat berikut adalah fungsi untuk mengkonversi heksadesimal ke biner. Lalu ada fungsi untuk konversi biner ke heksadesimal. Dan yang terakhir adalah fungsi untuk konversi integer ke biner dengan panjang 4. Next. Setelah itu, didefinisikan suatu fungsi generate K untuk membangun suatu kunci K yang terdiri dari 16 buah key round K1 sampai dengan K16 yang menerima input berupa kata kunci, sebuah string, dan matriks permutasi key PC1 dan key PC2. Dapat lihat fungsinya sebagai berikut. Next. Nah, setelah memanfaatkan kunci K yang sudah diperoleh, kita akan bangun suatu fungsi encryption yang menerima suatu plain text, matriks permutasi initial permutation IP dan inverse-nya, dan juga matriks P untuk menghasilkan suatu ciphertext. Dapat lihat fungsinya sebagai berikut. Next. Selanjutnya, tentu saja setelah kita membangun fungsi enkripsi, perlu dibangun fungsi dekripsinya. Nah, jadi fungsi dekripsi ini dibuat untuk melakukan dekripsi dari suatu ciphertext dan menghasilkan plain text-nya. Algoritma pada fungsi ini memanfaatkan keberadaan fungsi encryption tetapi dengan urutan kunci ronde K yang dibalik. Jika misalkan contoh pada enkripsi kita menggunakan urutan K1, K2 sampai dengan K16, maka pada dekripsi kita membalik urutan key round-nya menjadi K16, K15 sampai dengan K1. Next. Selanjutnya adalah demo program. Dari eksperimen ini kita akan menggunakan plain text yang dituliskan dalam 16 bit heksadesimal sebagai berikut. Perhatikan bahwa X ini ekuivalen dengan 64 bit string biner atau sebuah string biner dengan panjang 64 karena setiap bit heksadesimal itu setara dengan 4 bit string biner. Digunakan juga kata kunci K sebagai berikut. Suatu string yang juga setara dengan 64 bit string biner. Next. Lalu digunakan matriks initial permutation IP sebagai berikut. Next. Dan digunakan matriks permutasi per matrix sebagai berikut. Next. Ternyata setelah kita melakukan enkripsi diperoleh ciphertext hasil enkripsi yaitu sebagai berikut. Dapat dicek bahwa dengan memasukkan input ciphertext Y sebagai berikut ke fungsi decryption diperoleh hasil sebagai berikut. Ternyata
diperoleh hasil fungsi decryption yang identik dengan plain text X yang awalnya kita masukkan ke fungsi enkripsi, yang berarti fungsi enkripsi dan dekripsi ini bekerja dengan baik. Saya akan menjelaskan hasil analisis dan kesimpulan kelompok kami mengenai DES atau Data Encryption Standard. Kami melihat bahwa DES memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan sandi klasik yang selama ini telah dipelajari. Pertama, operasi S-box tidak linear. Dengan kata lain, suatu output bisa saja memiliki dua input yang berbeda. Hal ini akan menambah tingkat keamanan dari algoritma DES. Kemudian, jumlah key round sebanyak 16 akan menambah kompleksitas algoritma, sehingga keamanan sandi ini bisa lebih terjamin. Selain itu, sedikit perubahan terhadap plain text sangatlah mengubah hasil ciphertext, sehingga beberapa metode cryptanalysis yang biasa dilakukan, seperti dengan menyelidiki kesamaan antar bagian ciphertext, sulit untuk membuahkan hasil yang berarti. Terakhir, sistem enkripsi pada DES didesain untuk mencegah cryptanalysis dengan metode diferensial. Dengan demikian, metode ini sangatlah sulit untuk digunakan dalam memecahkan enkripsi yang dibuat dengan DES. Selain kelebihan, DES memiliki beberapa kelemahan. Pertama, ruang kunci DES hanya berjumlah 2/56. Ketika DES dikembangkan, angka ini tergolong cukup besar untuk kemampuan komputasi saat itu. Akan tetapi, seiring perkembangan teknologi seperti dengan ditemukannya superkomputer atau parallel computing, penemuan kunci untuk memecahkan sandi dengan metode brute force, yaitu mencoba semua kunci dalam ruang kunci satu persatu, bisa semakin mudah untuk dilakukan. Maka, kemungkinan kunci sebanyak 2/56 yang tergolong masih kecil tidak menjamin DES sebagai sistem kripto yang aman dari tipe serangan ini. Selain itu, DES ternyata lemah terhadap metode cryptanalysis linear yang memang belum diciptakan ketika DES dikembangkan. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan kunci dari enkripsi DES dengan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan brute force. Kesimpulannya, DES adalah sistem kripto yang aman setidaknya sebelum abad ke-21. Akan tetapi, sekarang DES sudah tidak ideal lagi untuk digunakan sebagai standar enkripsi, karena sudah bisa dipecahkan dengan berbagai metode. Akan lebih baik jika kita menggunakan penggantinya, yaitu AES atau Advanced Encryption Standard. Referensi yang kami pakai dalam presentasi kali ini berasal dari dua sumber utama. Pertama adalah artikel bertajuk The DES Algorithm Illustrated yang ditulis oleh Orlin J. Grabe, dan yang kedua adalah buku Kriptografi, Theory and Practice edisi ketiga yang disusun oleh Douglas R. Stinson. Sekian presentasi dari kami mengenai DES atau Data Encryption Standard. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dan bahasa, dan terima kasih atas perhatian Anda.